Baik, kita lanjutkan kembali ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan bentuk solusi umumnya setelah masukkan dua buah syarat batas ya. Syarat batas pertama dan yang kedua. Kemudian kita punya syarat awal ya. Ketika T-nya sama dengan TA, maka fungsi distribusi temperaturnya itu harus sama dengan fungsi distribusi temperatur untuk kasus satu dimensi dalam keadaan yang steady state ya, atau keadaan yang stabil atau konstan seperti yang ada pada kasus persamaan Laplace satu dimensi. Nah, sekarang kita masukkan syarat awal ini ke dalam solusi ini ya. Nah, berarti ketika T-nya sama dengan TA, maka U-nya harus sama dengan 100x per L ya. Berarti di sini kita akan dapatkan 100x per L ya. Itu sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga Cn berpangkat. Nah, di sini minus alpha NP per L kuadrat T dikurang TA ya, di mana T-nya itu sama dengan TA ya. Berarti nanti di sini akan menghasilkan dia berpangkat dikali dengan 0 ya, karena TA dikurang TA sama 0. Kemudian di sini sin NP X per L ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan sekarang yang ini menjadi berpangkat 0 atau sama dengan 1 ya. Berarti 100 X per L itu sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga Cn sin NPX per L ya. Nah, sekarang kita dapatkan bentuk fungsi seperti ini ya. Di mana ini untuk mendapatkan Cn-nya kita gunakan lagi deret Fourier ya. Ini merupakan deret Fourier. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Cn-nya dengan menggunakan formula yang ada di deret Fourier sebagaimana yang kita lakukan di persamaan Laplace ya. Nah, jadi bisa kita tuliskan Cn-nya di sini sama dengan 2 per L integral 0 sampai L fx sin npx per L dx ya. Di mana fx-nya di sini adalah 100x per L ya. Kalau di contoh soal di persamaan Laplace yang sudah kita kerjakan dia konstan ya, 100. Nah, di sini fx-nya merupakan fungsi dari x ya. Jadi di sini fx-nya adalah 100x per L. Ini yang kita masukkan ke dalam formula ini sehingga kita dapatkan Cn-nya sama dengan 2 per L integral 0 per L. Di sini 100x per L sin NP x per L dx ya. 100 dan L-nya bisa kita keluarkan karena dia konstan, sehingga di sini 2 dikali 100, 200 per L kuadrat, integral 0 sampai L, x sin NPX per L dx ya. Nah, ini tinggal kalian selesaikan saja integralnya. Saya kira ini tidak perlu saya jabarkan lagi ya. Karena ini bisa kalian lakukan dengan integral parsial ya. Jadi kalau kalian ingat di matematika, kalau kita punya bentuk integral U dv, maka ini sama dengan UV dikurang integral V du ya. Di mana U-nya itu adalah X dan dv-nya itu adalah sin NPX per L dx. Jadi tinggal diganti saja U-nya yang mana, dv-nya yang mana, kemudian cari U-nya, cari V-nya berapa, cari integral V du-nya ya. Kira ini mudah. Nanti tinggal kalian integralkan, kemudian dimasukkan syarat batasnya 0 sampai L ya. Nah, saya langsung tuliskan saja hasil akhirnya di sini. Maka akan didapatkan di sini ini akan menjadi 200 per NP dikali dengan min 1 pangkat N kurang 1 ya. Jadi ini tinggal ditegralkan dengan integral parsial, kalian masukkan syarat batasnya, nanti akan mendapatkan bentuk solusi seperti ini ya. Atau Cn-nya bisa kita tuliskan, N-nya kita kumpulkan ke suku yang kedua di sini, berarti di sini menjadi 200 per Pi dikali dengan minus 1 pangkat N kurang 1 per N ya. Nah, inilah koefisien dari Cn-nya. Inilah yang kita masukkan ke dalam solusi untuk kasus yang B di sini. Cn-nya diganti di sini. Nah, sehingga solusi U-nya sekarang kita punya dua ya. Punya dua solusi untuk kasus T kurang atau sama dengan TA dan T ketika lebih besar daripada TA ya. Sehingga kita punya solusi sekarang
Kita punya solusi U xt itu ada dua ya. Karena kita punya dua kasus. Kasus yang pertama dia akan sama dengan 100 per Lx. Nah, ini untuk kasus T kurang atau sama dengan ya. Dan yang kedua itu kita punya solusi yang di atas tadi ya. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Cn-nya ini ya, 200 per Pi kemudian minus 1 pangkat N kurang 1 per N dikali dengan E berpangkat minus NP alfa per L kuadrat T dikurang TA sinus NP per LX ini untuk kasus T lebih besar daripada TA ya. Nah, jadi ini untuk kasus yang sama di persamaan Laplace ya. Nah, ini untuk kasus yang difusi. Untuk kasus di mana yang awalnya ujung kanan logam itu dia ujung kanan logam itu dia 100 derajat, kemudian secara tiba-tiba dia juga menjadi 0 derajat ya. Sehingga ujung kiri ujung kanan sama-sama 0 derajat. Sehingga seiring berjalannya waktu distribusi temperatur yang ada pada logam tersebut akan berubah ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk T yang sangat besar, untuk T yang menuju tak hingga ya, maka untuk T menuju tak hingga atau T yang sangat besar, maka suku eksponensialnya itu akan menjadi E berpangkat minus tak hingga atau sama dengan 1 per E berpangkat tak hingga. Apapun yang berpangkat tak hingga, maka dia akan sama dengan 0 ya, maka U-nya akan sama dengan 0. Jadi untuk T yang sangat besar nantinya setelah waktu berlalu sangat lama, maka suhu yang ada pada batang logam tersebut akan menjadi 0 derajat Celcius. Dan itu masuk akal ya. Ketika kita punya batang logam, awalnya ini 0, ini 100 ya. Kemudian dia punya distribusi temperatur di sini bergantung dari temperatur kedua ujungnya. Dan secara tiba-tiba yang 100 ini kita ubah menjadi 0 derajat, maka distribusi temperaturnya akan berubah seiring berjalannya waktu ya. Jadi kita bisa tahu ketika T-nya 1 second, setelah 1 second temperaturnya seperti apa, setelah 2 second temperaturnya seperti apa, dan seterusnya. Dan ketika T-nya menuju tak hingga, maka otomatis temperatur yang ada di dalam logam tersebut akan menjadi seragam, yaitu akan sama dengan 0 derajat Celcius ya. Seperti itu ya. Jadi itulah salah satu contoh kasus untuk persamaan difusi di mana dia mirip dengan persamaan Laplace, hanya saja ruas kanannya itu mengandung suku turunan terhadap waktu ya. Oke, saya kira hari ini materinya cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya.